Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Yang saya hormati Ketua Yayasan Universitas Hasyim Asy'ari Profesor Dr. Kyai Haji Imam Suprayogo, yang saya hormati Pengasuh Pesantren Tebu Ireng Kyai Haji Abdul Hakim Mahfud beserta Ibu Leni, yang saya hormati Rektor Unhas Profesor Dr. Haji Haris Supratno beserta Ibu, yang saya hormati seluruh jajaran Wakil Rektor, Warek 1, Warek 2, Warek 3, dan Warek 4. Yang saya hormati pembicara dan sahabat Gus Solah, yaitu Profesor Dr. Muhammad Nuh. Yang saya hormati seluruh Duriyah Kyai Haji Hasyim Asy'ari, jajaran pimpinan dekanat, kaprodi, dan seluruh dosen Unhas dan karyawan Unhas, para undangan, dan semua yang hadir pada malam hari ini yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul. Kalau tadi sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara, saya tidak perlu mengulang lagi. Yang penting semuanya itu yang dibicarakan betul-betul adanya. Jadi tadi pada waktu saya mendengarkan, saya jadi teringat semua. Terutama keikhlasannya itu. Tadi Gus Kikin juga menyampaikan perbedaan tentang keikhlasannya dengan beliau tadinya karena beliau pebisnis jadi beda. Nah itu sekarang beliau sudah menjadi pengasuh, jadi tentunya ya walaupun jiwa bisnisnya ada, itu tinggal berapa persen lah gitu ya. Nah nanti keikhlasannya itu yang akan diteruskan. Bicara soal Gus Solah yang telah meninggalkan kita semua 5 tahun yang lalu, pada tepatnya yaitu 1831 hari yang lalu. Jadi hari ini saya sampai hari ngitung, sehari tambah satu, karena apa? Nggak bisa terlupakan, ya. Jadi itu apalagi mengenai ibadah. Tadi sudah disampaikan oleh Gus Kikin bagaimana beliau menjalani sehari-harinya. Pada waktu menjadi pengasuh, tinggalnya di dalam kesepuan. Di sebelahnya kan masjid. Beliau selalu jadi imam. Sudah lama-lama ada waktu-waktu yang ditinggalkan, digantikan oleh yang lain. Jadi imamnya gantian, jangan saya terus. Terus beliau ke rumah bilang, saya tanya, ini yang lucu, ini mungkin semua baru tahu. Saya sama Gus Solah itu sama-sama jadi waktu jadi mahasiswanya sama-sama lah. Beliau dari ITB, saya dari UI, sering ada rapat-rapat yang sama. Jadi sering ketemunya sebagai teman aktivis. Dia nggak tahu saya anak siapa, saya juga nggak tahu dia anak siapa. Taunya sama-sama aktivis. Jadi karena maklum bedanya cuma 1,5 tahun. Nah,
Kalau bicara ya biasa aja. Kalau ngomong lu gue sampai akhir. Ibu saya sampai marah. Kamu itu loh wong udah menikah. Kok manggilnya masih namanya aja. Terus saya bilang, loh dia nggak mau dipanggil Pak, nggak mau dipanggil Papa, nggak mau. Apalagi mintanya ya panggil seperti biasa. Kita kan temen dari dulu. Jadi kalau ngomong lu gue, lu gimana tadi ya? Jadi kayak temen, saben hari kayak temen. Ini bisa tanya anak-anak yang serumah dengan saya. Nah, sampai suatu saat Gus Solah itu bilang sama saya tanya, kok lu yang ngomongnya ya, karena dia yang minta. Kok lu nggak ngimamin di masjid? Saya bilang itu, enggak kalau gue ngimamin di masjid, pahala gue kan tinggal 27. Kamu di rumah sendiri, lu di rumah sendiri, pahala lu cuma 1 katanya. Jadi aku mendingan ada waktu-waktu sholat di rumah supaya kita bisa berjamaah. Nah itu, jadi pahala kita sama. Kayak tahu-taunya pahala, itu terserah Allah lah. Nah itu, Gus Solah memang orangnya pendiam, mungkin orang tahu ya, karena nggak pernah diajak bercanda ya. Nah kalau di rumah kita cuma berdua, nggak bercanda, dunia sepi. Jadi udah di hari-hari terakhir, rasanya itu apa? Ya makin ini aja lah, ya kayak makin kayak temen. Jadi udah ini banget lah. Terus setelah Gus Solah wafat 1831 hari yang lalu, itu sampai sekarang saya masih teringat kebiasaannya. Jadi kalau sholat, lebih-lebih kalau tahajud, selalu bareng. Saya masih merasa di depan saya ini ada Gus Solah. Walaupun saya sholat sendiri, tapi perasaan saya ada orang di depan jadi imam saya. Sampai sekarang. Nah, mungkin ini buat ibu-ibu ya yang punya suami. Kalau membangunkan, saya nggak pernah membangunkan sampai megang badannya papa bangun gitu ya, nggak pernah. Gampang aja, saya bikin kopi, ya. Saya duduk di sebelahnya beliau yang lagi tidur, saya ngopi. Beliau pasti terus melek, enak banget ya bawa kopi, bangun kan, jadinya sholat bareng. Jadi itu hari-hari yang dilakukan. Jadi sampai sekarang ya alhamdulillah lah, kenangan-kenangan itu ya kenangan-kenangan dengan ibadah yang selalu melekat pada diri saya. Nah, pada malam hari ini saya merasa bersyukur dan terima kasih kepada Unhas dan seluruh keluarga Unhas yang pada malam hari ini mengirimkan doa untuk Gus Solah. Sebetulnya yang berdiri di sini bukan saya loh, sebetulnya anak barep saya yang pantas ya. Tapi karena dia juga sibuk, jadi kemarin sudah di sini. Tadi pagi ada acara di tempat lain. Pada waktu balik, pokoknya saya langsung balik ke sini. Waktu balik, tadi kan hujan gede, pesawat nggak bisa landing. Sudah sampai di Juanda, nggak bisa landing. Kemudian diarahkan sama pilotnya, ya pimpinannya kan pilot ya, dialihkan ke Bali. Jadi sampai di Bali, waduh ini mau haul gimana ya, udah. Terus dia WA sama saya, sudah pasrah pada Allah, udah gitu ya. Kamu nggak usah bingung, nanti Allah yang ngatur. Sampai di Bali, sudah sampai di Bali, saya terima kabar lagi, saya udah duduk di sini, ada kabar lagi bahwa akhirnya udah sampai di Halim, di mana? Juanda ya sini ya. Iya, saya ingat saya Halim sama Juanda aja.
sampai sini. Sampai di Juanda, dalam perjalanan kok nggak bisa, sampai sekarang belum nyampe, padahal sudah, ya mungkin macet atau apa, saya nggak ngerti. Mudah-mudahan sebentar lagi langsung nongol ya. Kita doain semoga selamat untuk semuanya. Nah, pada malam hari ini saya benar-benar merasa terhibur, apalagi oleh Pak Nuh. Ya, kita tahu sahabat dari dulu, dari zaman masih muda ya Pak Nuh ya. Itu masih muda dulu, sekarang kan masih tua. Jadi ya terima kasih sekali. Nanti pasti ada kenangan-kenangan yang akan disampaikan. Ya, kalau tadi yang Prof. Haris, Prof. Imam, Gus Kikin, dan semuanya menyampaikan kenangan, nanti pasti ada lagi yang baru yang akan disampaikan oleh Prof. Nuh. Jadi untuk ini saya menyampaikan terima kasih dan saya mohon maaf atas segala kesalahan Gus Solah. Orang sesabar apapun pastinya ada salahnya. Memang kalau tadi dikatakan Gus Solah itu orang sabar sekali. Jadi pengalaman saya 52 tahun saya membersamai Gus Solah. Belum pernah berantem, belum pernah saya dimarahin, diomelin tuh nggak pernah. Kalau saya yang kepingin marah, saya baru ngomong sih, ini kok begini, udah nadanya mau marah, wes toh nggak usah dipikir kayak gitu, udah harus ikhlas. Padahal 52 tahun saya belajar, sampai sekarang saya masih ingat, kenapa saya nggak tanya soal ini ya, kenapa kalau ketemu masalah, kenapa saya nggak nanya soal ini. Padahal sudah 52 tahun loh. Bersama-sama, ya itulah tadi kalau dikatakan orang yang sudah wafat itu sebetulnya masih ada. Saya yakin dan percaya. Karena apa? Karena hari-hari saya selalu melihat, ya walaupun nggak secara fisik ya, tapi merasa apalagi kalau beliau lagi pergi keluar kota apa kemana ya. Pergi. Begitu pulang buka pintu, saya kan di dalam, hei gue udah datang, selalu begitu. Jadi kebayangan, jadi itu saben hari itu kalau pulang dari mana malah selalu begitu buka pintu lihat, hei gue udah datang, selalu begitu. Ya itulah. Jadi sekarang ini kalau saya melihat ya langsung saya baca Fatihah. Cuman itu yang bisa saya lakukan. Dan pada malam ini saya merasa bahagia, terima kasih kepada Unhas, keluarga Unhas semuanya yang telah mengirim doa untuk Gus Solah. Untuk segala kesalahan Gus Solah, saya memintakan maaf beliau. Tiap orang pasti ada salahnya. Ini saya sambil nunggu lama-lama kok Ipang nggak datang-datang. Baiklah ya sudah. Pokoknya kita serahkan pada Allah ya. Mudah-mudahan selamat sampai di tepi ireng. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.